Di Indonesia itu banyak banget jenis gurunya. Kalau kita tanya, kamu guru apa? Pasti banyak jenisnya, banyak stratanya, banyak kastanya, banyak juga apa namanya ya, kalau banyak eh, mata pelajarannya kayak gitu sih wajar ya. Tapi kalau selain mata pelajaranku, guru dibeda-bedakan kenapa sih gitu. Saya bukan orang ahli antropologi apa ahli sejarah, tapi setahu saya karena profesi sendiri ya, karena profesi sendiri kan harus tahu. Jadi honorer itu guru itu ada macam-macam ya guys ya. Kayak secara umum ya sudah diketahui lah. Ada guru honorer, guru PNS, sekarang nambah lagi guru tapi P3K, guru tapi P3K, PW tapi guru P3K, ada guru P3K yang tidak PW ya. Ada guru tetap, guru tidak tetap, guru yayasan, guru tetap yayasan, guru bukan tetap yayasan, guru madrasah, guru ngaji, atau banyak jenisnya. Dan sebenarnya apa maksudnya sih ya, kenapa sih kok harus berbeda-beda gitu. Kemudian saya cari tahu dan memang sudah pernah saya mencari tahu dulu sekali sebelum saya jadi guru. Jadi intinya itu adalah ketika zaman dulu kita kan baru merdeka berapa, 70, 80 ya, baru merdeka. Kemudian di masanya Pak Soeharto itu kan karena negara baru bangkit ya, karena negara baru bangkit, waktu itu yang sedang difokuskan adalah penghapusan, bukan penghapusan, apa namanya, program pemerintah itu menghapuskan, iya benar, menghapuskan buta huruf. Jadi kalau kita ngomong pendidikan zaman sekarang, tujuannya sama pendidikan zaman dulu 5,5 abad yang lalu itu sangat jauh sekali. Dulu yang penting orang tuh mengenal huruf gitu, bisa baca tulis, karena dulu cuma sebagian orang aja yang bisa baca tulis kan ya, orang-orang kaya, orang-orang yang dekat dengan kolonial, dekat dengan pemerintahan dan sebagainya, orang-orang priayi gitu. Nah, tapi karena ternyata kebutuhan apa namanya, lembaga pendidikan kita itu banyak zaman dulu, jadi pemerintah menggencarkan itu melalui program keputusan presiden kalau nggak salah ya. Ada keputusan presiden, intinya nih Indonesia bangunlah sekolah yang banyak. Nah, karena dibangun sekolah yang banyak, problemnya pasti dong yang mau menjalankan sekolah siapa. Sementara pada saat itu yang namanya jadi PNS belum kayak sekarang ya. Dulu jadi PNS tuh, saya pernah kok kayaknya mengalami jadi PNS itu tidak terlalu menjanjikan, bahkan apa namanya, terkenal itu gajinya masih belum sejahtera gitu kalau dulu. Karena sedikit peminat, akhirnya diturunkan lah standarnya. Ya udah, yang mau jadi guru jadi guru lah. Waktu itu ada masuk dari, selain masuk dari umum ya, merekrut calon-calon guru yang umum, ada yang S1, tapi juga ada itu sekolah guru, sekolah pendidikan guru itu dulu namanya. Ada sekolah pendidikan guru agama, sekolah pendidikan guru olahraga, dan lain-lain. Jadi setara SMK atau D1 kalau dulu. Nah, ternyata pada masa reformasi itu, karena kepemerintahan yang tadinya terpusat itu lepas semua bukan lepas ya, disalurkan kekuasaannya ke daerah-daerah. Jadi ketahuan kalau ternyata dalam suatu daerah dan daerah yang lain itu pembagiannya tidak merata. Terus muncul juga itu masalah gaji guru yang
non PNS atau yang honorer itu ternyata kecil. Kemudian dalam satu sekolah hanya ada beberapa orang yang ternyata adalah PNS yang resmi dari negara gitu ya. Jadi timbul masalah itu mulainya ada di situ dan akhirnya sampai sekarang. Nah, yang saya mau bahas itu adalah ya kalau kita sebagai guru ya kita mau ngapain ya, kita sih ya memang jalurnya begitu, cuma ada kesalahpahaman orang bahwa sentimen kepada guru honorer bahwa ya kalau sudah tahu gajinya kecil ngapain jadi guru honorer gitu. Itu satu. Dan langsung saya jawab, kesalahpahamannya adalah ya emang mau kemana lagi. Kalau sekarang tuh peminatnya udah banyak, dan memang di zaman SBY itu agak diperbaiki ya. Jadi yang sudah mengabdi sekian tahun udah langsung diangkat aja. Ya itu memang necessary gitu. Maksudnya memang kalau nggak kayak gitu nggak bakal maju gitu. Nggak bakal semakin baik dari sudut lembaga pendidikan maupun untuk tenaga pendidiknya sendiri, untuk gurunya sendiri gitu. Jadi mau nggak mau yaudah yuk dipercepat pengangkatannya. Nah, harapannya setelah pengangkatan yang mudah nanti dari kuantitasnya ditingkatkan, kualitasnya diperbaiki di belakangnya gitu. Kemudian ada tes dan sebagainya gitu. Cuma memang nggak jalan gitu. Bahkan sampai sebelum COVID itu kan masih ada yang akhirnya jadi P3K itu. P3K kan tujuannya adalah guru-guru honorer yang tes tapi belum lulus apa gimana gitulah. Yang tes guru honorer yang sudah masuk kategori usia tertentu, lama pengabdian tertentu tapi belum lolos tes CPNS gitu. Makanya dibikinlah P3K. Nah, habis itu udah sampai sekarang. Jadi setelah itu pun 2 tahun yang lalu itu penerimaan itu masih ada. Kita misalnya nih teman-teman mau jadi guru habis lulus S1 2 tahun kemarin itu masih ada persyaratan diutamakan yang sudah mengabdi di sekolah selama 2 tahun. Berarti kan harus jadi guru honorer dulu baru jadi guru PNS gitu. Jadi ya kalau mau nyalahin sepenuhnya ke guru honorer, kenapa kok mau jadi guru honorer padahal tahu gajinya kecil, ya karena memang itu jalurnya memang kayak gitu, disediakannya seperti itu. Tapi kemudian timbul masalah juga ke jenis-jenis guru yang lain. Akhirnya semua orang di Indonesia ya, masyarakat secara umum sudah tahu kalau guru selain PNS itu belum sejahtera, dan itu memang masalahnya. Dan harusnya sejahtera apa enggak? Ya harus sejahtera. Itu mutlak, ini namanya pekerjaan ya. Nah ini juga masih belum kompak ini guru-guru Indonesia ini. Ini guru ini pekerjaan apa pengabdian? Malah ya memang guru-guru sendiri belum sepakat akan hal ini. Ditambah lagi semakin tuntutan zaman maju, terus tuntutan dari atas ya, tuntutan dari kementerian, ada karena survei PISA lah, ada karena kurikulum baru lah. Wah, semakin ribet. Tapi saya sebagai guru ya, sebagai guru yang menjalankan profesi saya dalam keseharian, merasa kalau pendidikan semakin baik, ya semakin baik. Semakin baiknya kenapa? Bukan karena kebijakannya semakin baik. Dan dari dulu juga kebijakannya sebenarnya nggak jelek sebenarnya. Cuma praktek sama pengawasannya yang yang apa sih gitu.
yang gitu, bikin kita bertanya-tanya. Jadi itu poin pertama ya teman-teman ya. Kalau kesejahteraan guru honorer itu mutlak, apapun profesinya, nggak cuma guru honorer sebenarnya. Kalau teman-teman misalnya dari ojol atau dari profesi lain, misalnya pedagang, buruh, ya memang movementnya seperti itu. Tujuan akhirnya adalah supaya profesi itu sejahtera, sama dengan guru. Mau buruh kan ada hari buruh lah, ada buruh perserikatan buruh dan sebagainya. Ojol yang kompak banget kan, kalau ada masalah kesejahteraan kaitannya dengan tarif kan kompak itu langsung, ada yang demo ya kelihatan kompaknya sih pas demo sih ya. Jadi itu teman-teman, poin pertama adalah sebuah profesi itu harus mensejahterakan itu mutlak. Lanjut nanti.